Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kali ini kita akan belajar tentang bab redoks dan bilangan oksidasi. Adapun kompetensi dasar untuk pengetahuannya adalah menentukan bilangan oksidasi unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya adalah membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya. Materinya ini untuk kali ini ada dua, yaitu yang pertama reaksi redoks dan yang kedua bilangan oksidasi. Apa itu reaksi redok? Reaksi redok itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi reaksi redok ini adalah reaksi yang terdiri dari dua buah reaksi yang berlangsung bersamaan. Yang reaksi reduksi adalah setengah reaksi dan reaksi oksidasi itu setengah reaksi. Keduanya berlangsung bersamaan. Jadi ada reaksi reduksi maka ada reaksi oksidasi dan sebaliknya. Sehingga dinamai reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat peristiwa-peristiwa tentang perubahan zat yang termasuk ke dalam reaksi redok. Seperti halnya ini ada gambar pemutih pakaian. Kalian tahu pemutih pakaian itu ada, kalian bisa lihat komposisi di dalam cairan pemutih pakaian itu. Jadi di dalamnya itu ada bahan-bahan kimia, kemudian cairan pemutih itu digunakan untuk memutihkan zat warna pada kain. Nah, kalian tahu bahwa reaksi yang terjadi antara cairan pemutih dengan serat kain itu adalah reaksi redok atau reduksi oksidasi. Contoh-contoh lainnya, reaksi redok dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui. Yang pertama adalah pembakaran gas alam pada kompor gas, ya. Ini dengan reaksinya CH4 itu gas metana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O, atau gas LPG terdiri dari propana butana bereaksi dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Berikutnya ada pemanasan besi, ya. Ini reaksinya antara Fe dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Kemudian reaksi berikutnya adalah sel aki. Sel aki dari baterai PB, logam timbal pada mobil. Ini seringkali kita lihat ini aki terdiri dari PbO2 ditambah asam sulfat menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Kemudian perkaratan besi, peristiwa perkaratan besi. Ini ada reaksi antara Fe dengan oksigen menghasilkan Fe2O3. Nah, berikutnya adalah penggunaan laskarbit. Laskarbit itu adalah reaksi antara batu karbit, ya. Karbit direaksikan dengan air menghasilkan gas asetilena atau C2H2 dan bubur kapur yaitu kalsium hidroksida. Kemudian gas asetilenanya itu dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi ini contoh, salah satu contoh reaksi redoks juga. Yang berikutnya adalah pembakaran liquid oksigen atau oksigen cair dan hidrogen cair pada bahan bakar pesawat ruang angkasa, yaitu reaksi antara H2 ditambah O2 menjadi H2. Nah, sekarang kita lihat perkembangan definisi reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan reaksi reduksi dan oksidasi itu? Di sini definisinya berdasarkan 3 kriteria, yaitu berdasarkan oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi. Kalau berdasarkan oksigen dan elektron itu memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak semua reaksi melibatkan oksigen. Kemudian kelemahan
berdasarkan elektron itu adalah sulit menentukan atom yang melepas dan menerima elektron. Sekarang kita lihat satu-satu definisi dari reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Sekarang kaitannya dengan oksigen dulu. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen, ya. Sedangkan reaksi oksidasi sebaliknya, reaksi pengikatan oksigen. Jadi reduksi dan oksidasi itu pada dasarnya selalu berlawanan, ya. Kalau reduksi pelepasan oksigen, kalau oksidasi justru pengikatan oksigen. Contoh reaksi tembaga 2 oksida dengan gas hidrogen itu menghasilkan logam tembaga dengan air. Jadi di sini tembaga oksida itu CuO, jadi Cu logam Cu mengikat oksigen. Dia bereaksi dengan hidrogen H2 menjadi Cu ditambah H2O. Jadi CuO di ruas kiri tanda panah itu ada CuO, Cu mengikat oksigen. Kemudian dia berubah menjadi Cu, oksigennya dilepas sehingga dia menjadi unsur bebas Cu itu. Nah, di sini CuO itu mengalami reduksi. Sedangkan H2 yang tadinya tidak mengikat oksigen di ruas kanan berubah menjadi H2O karena H-nya mengikat oksigen. Jadi di sini H2 itu mengalami oksidasi. Sekali lagi, CuO mengalami reduksi karena dia melepas oksigen, sedangkan H2 di ruas kiri itu berubah menjadi H2O mengalami oksidasi karena dia mengikat oksigen. Berikutnya definisi berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron, yaitu reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron, yaitu S ditambah 2 elektron menjadi S2-. Kita lihat di sini S mengikat 2 elektron dan berubah. Elektron itu muatannya negatif sehingga berubah menjadi ion S yang bermuatan -2 atau 2-. Kemudian Cu2+, Cu yang bermuatan 2+ mengikat 2 elektron. Ya, 2+ dengan elektron itu kan muatannya -1, jadi 2-. 2+ dengan 2- itu jadi 0, maka dia Cu itu di ruas kanan berubah menjadi Cu yang tidak bermuatan. Ya, ini adalah reaksi penerimaan elektron. Kemudian reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron, yaitu logam Ca ditambah logam Ca berubah menjadi Ca2+ itu dengan melepaskan 2 elektron. Sedangkan Na berubah menjadi Na+ karena dia melepaskan 1 elektron, ya. Jadi kalau kita lihat dari reaksi ini namanya setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Pada reaksi reduksi itu elektronnya ada di ruas kiri karena dia menerima elektron atau mengikat elektron. Sedangkan reaksi oksidasi itu reaksi pelepasan elektron. Reaksi pelepasan elektron itu elektronnya ada di ruas kanan. Untuk definisi berdasarkan bilangan oksidasi, redoks, reaksi reduksi itu adalah reaksi penurunan biloks. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi pertambahan bilok. Sekali lagi, reduksi penurunan biloks, oksidasi itu penambahan atau pertambahan biloks. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi atau biloks? Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menyatakan muatan yang diemban atau yang dimiliki oleh suatu atom dalam zat, baik zatnya berupa unsur, ion, atau molekul senyawa. Nah, biloks ini ada aturan-aturannya. Ini perlu kamu hafal. Nanti kalau sering berlatih, lama-lama juga akan hafal aturan penentuan biloks ini. Yang pertama, bilangan oksidasi untuk unsur bebas adalah 0. Apa saja unsur bebas itu? Unsur bebas itu ada yang berupa monoatom, contohnya Na, Fe, natrium, ferum, helium, kalium, dan magnesium. Itu unsur yang terdiri dari satu atom.
Sedangkan yang kedua adalah unsur yang diatomik atau diatom, yaitu unsur yang terdiri dari 2 atom. Misalnya N2 nitrogen, H2 hidrogen, O2 oksigen, klor, Cl2, Br2, F2, I2, dan seterusnya. Kemudian poliatom. Poliatom artinya unsur yang molekulnya terdiri dari banyak atom. Contohnya fosfor atau P4 dan belerang S8. Jadi di sini Fe, bilangan oksidasi untuk Fe ini adalah 0. H2, bilangan oksidasi untuk H di sini adalah 0. Ya. Dan S8, bilangan oksidasi untuk S juga di sini adalah 0 karena semuanya dalam bentuk unsur bebas. Untuk yang kedua, aturan penentuan Bilog yang kedua, yaitu menyatakan bilangan oksidasi suatu unsur di dalam ion tunggal atau monoatom sama dengan muatannya. Jadi kalau dalam bentuk ion, kalau ion itu cirinya bermuatan, kemudian dalam bentuk monoatom, maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Contoh untuk logam golongan utama yaitu golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Itu bilangan oksidasinya +1. Kemudian untuk bilangan oksidasi golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, itu bilangan oksidasinya +2. Contoh misalnya bilangan oksidasi S2-. Ini ion monoatom, maka bilangan oksidasi S di sini adalah -2. Bilog Cu2+, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Bilog Fe2+, maka bilangan oksidasi Fe-nya adalah +2. Dan bilangan oksidasi O2-, maka bilangan oksidasinya adalah -2. Yang ketiga, aturan penentuan Bilogsnya yaitu bilangan oksidasi untuk atom logam dalam senyawa itu selalu positif. Contoh, tadi bilangan Fe2+ itu +2, dia logam. Bilangan oksidasi Na+ itu +1. Bilangan oksidasi S2- itu -2. Kalau S itu bukan logam sehingga bilangan oksidasinya negatif. Aturan penentuan Bilogs yang keempat, bilangan oksidasi H di dalam senyawa adalah +1. Ingat, Bilogs hidrogen di dalam senyawa adalah +1. Kecuali hidrida, bilangan oksidasi H adalah -1. Senyawa hidrida merupakan senyawa yang terbentuk dari atom H yang berikatan dengan logam. Contoh, Bilogs H dalam HCl. Ya, H di dalam HCl itu adalah +1. Kemudian H dalam NaH itu -1. Kenapa beda? Nah, karena pada NaH hidrogennya itu bergabung dengan unsur logam, dengan unsur yang lebih elektropositif. Sehingga dia kalah positifnya. Jadi Na-nya yang positif, maka hidrogennya negatif. Sementara pada HCl, H-nya itu lebih elektropositif, sementara Cl lebih elektronegatif. Sehingga H di dalam HCl itu +1, sedangkan H di dalam NaH adalah -1, karena NaH adalah senyawa hidrida. Aturan penentuan Bilogs yang kelima, yaitu bilangan oksidasi O dalam senyawa adalah -2, kecuali dalam peroksida H2O2 itu Bilogs O-nya -1. Superoksida KO2 bilangan oksidasinya -0,5. Ya, dalam F2O itu Bilogs O2-nya adalah +2. Ini ada kekecualian. Tetapi pada umumnya, pada sebagian besar ion atau senyawa itu bilangan oksidasi dari O adalah -2. Tadi hidrogen +1, oksigen adalah -2. Yang keenam, aturan penentuan Bilog yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A di dalam senyawa biner logam adalah -1. Jadi unsur golongan 7A itu ada F, Cl, Br, I,
ya. Nah, itu bilangan oksidasinya itu kalau dalam senyawa biner itu min 1 ya. Cl di dalam CaCl2 itu min 1. F dalam HF itu min 1. Cl dalam NaCl itu min 1. Kemudian aturan penentuan Bilox untuk bilangan oksidasi jumlah atom dalam senyawa adalah 0. Jadi di sini contohnya tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Di sini ada senyawa H3PO4. Ada H-nya 3, P-nya 1, O-nya 4. Jumlah bilangan oksidasi untuk setiap unsur di sini jumlahnya itu adalah 0. Sekali lagi, ingat jumlah Bilox untuk H3PO4 itu adalah 0. Ya. Nah, maka di sini H-nya kan ada 3 ya. Jadi 0 itu adalah hasil penjumlahan dari 3 kali Bilox H ditambah 1 kali Bilox P ditambah 4 kali Bilox O. 3, 1, dan 4 ini adalah jumlah Bilox H. Jumlah Bilox P 1, jadi 1 kali Bilox P. Jumlah atom O 4, jadi 4 kali bilangan oksidasi O. Itu jumlah keseluruhannya itu adalah 0. Sehingga kalau kita hitung Bilox H itu tadi sudah diterangkan di sebelumnya bahwa H itu adalah plus 1. Ya, kalau Bilox O itu min 2. Sementara P itu kita tentukannya belakangan karena P itu bilangan oksidasinya banyak. Tergantung dengan siapa dia bergabung dan tergantung di dalam senyawa apa. Sehingga di sini pada H3PO4 ini kita tentukan dulu unsur yang pasti bilangan oksidasinya. Itu adalah H dan O. H-nya ganti Biloxnya dengan plus 1, O-nya ganti Biloxnya dengan min 2. Sehingga tinggal kita hitung 3 kali plus 1 ditambah 1 kali Bilox P ditambah 4 kali min 2. 3 kali plus 1 3. 4 kali min 2 8. Jadi disederhanakan persamaannya menjadi plus 3 ditambah P ditambah min 8 itu sama dengan 0. Maka P itu adalah plus 5. Jadi di sini jawabannya H Bilox H itu plus 1, P itu plus 5, dan O adalah min 2. Ya. Berikutnya yang ke-8 adalah bilangan oksidasi untuk jumlah atom dalam ion poliatom itu adalah sebesar muatannya. Sekali lagi, bilangan oksidasi jumlah atom dalam ion poliatom itu adalah sebesar muatannya. Contoh, tentukan Bilox masing-masing unsur. CO32-. Ini adalah ion. Kalau tadi sebelumnya H3PO4 itu kan tidak bermuatan dalam senyawanya, dalam rumus kimianya, sehingga itu senyawa yang netral. Jadi jumlahnya 0. Kalau di sini ini CO3 2-. Ada 2- itu menunjukkan bahwa CO3 ini adalah ion yang bermuatan 2-. Nah, ini namanya ion poliatom sehingga jumlah Biloxnya itu sama dengan muatannya yaitu min 2. Sekali lagi ingat jumlah Bilox CO3 2- itu adalah min 2. Kalau kita uraikan di sini C-nya ada 1, jadi 1 kali Bilox C. O-nya ada 3, jadi 3 kali Bilox O. Maka jumlahnya adalah min 2. Ini di antara C dan O yang sudah pasti Biloxnya itu adalah O. Jadi kita ganti dengan min 2. Kita tahu O itu min 2. Jadi C jangan dulu di ini karena belakangan ditentukannya. Karena sekali lagi ada unsur-unsur yang memang bilangan oksidasinya bermacam-macam. Banyak tergantung dengan siapa dia bergabung dan tergantung di dalam senyawa apa. Jadi 1 kali C ditambah 3 kali min 2 itu sama dengan min 2. Kita selesaikan persamaannya 3 kali min 2 itu min 6. Jadi C ditambah min 2 itu sama dengan min 2. Kemudian C min 6-nya pindah geser ke kanan sehingga C sama dengan plus 6 ditambah min 2. Maka C-nya ada plus 4. Sehingga bilangan oksidasi C ya pada CO3 min 2- ini adalah C-nya plus 4 dan O-nya min 2.
Nah, sekarang kita lihat di dalam reaksi redoks itu ada yang disebut dengan oksidator. Ya, oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi dibalik, ya. Kalau biasanya kita mendengar istilah provokator adalah orang yang melakukan provokasi, ya. Tapi pada redoks, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Dan sebaliknya, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Sekali lagi dicamkan ya. Jadi dibalik. Jadi zat yang mengalami reduksi disebut oksidator, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Kemudian ada juga yang disebut hasil reduksi dan ada hasil oksidasi. Ini adalah zat yang di ruas kanan dari hasil reaksi reduksi dan oksidasi tersebut. Sekarang kita lihat contoh reaksi redoks yang berdasarkan Bilox. Jadi untuk memahami reaksi redoks ini, ya, ditekankannya adalah reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Sehingga kalian, Ibu ingatkan harus menguasai dulu bilangan oksidasi yang tadi diterangkan aturan-aturan yang tadi. Bagaimana menghafalkannya? Dengan mengerjakan soal-soal. Nanti ada soal LKPD yang berisi soal-soal bagaimana menentukan bilangan oksidasi, ya. Nah, ini contoh reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Jadi kalian harus bisa menentukan bilangan oksidasinya agar bisa menentukan reaksi reduktor dan oksidatornya. Sekarang kita lihat aluminium. Di kiri itu ada aluminium, di kanan ada Fe2O3, di sebelahnya ada Fe2O3. Kemudian di seruas kanan itu ada Al2O3 dan 2Fe, ya. Jadi ini reaksi antara aluminium dengan besi oksida menghasilkan aluminium oksida dan besi. Nah, kita lihat bilangan oksidasi masing-masing. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bilangan oksidasi semua unsur yang ada di dalam reaksi ini, yaitu Al, Fe, O, dan seterusnya. Kita lihat O, Al, itu bilangan oksidasinya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia unsur bebas. Ya. Kemudian O, bilangan oksidasinya ini antara Fe dengan O itu yang lebih pasti O. Jadi O itu bilangan oksidasinya -2. Nah, karena O-nya ada, bilangan oksidasi O-nya itu -2. O-nya ada 3. Untuk menghitung Fe, kita kalikan. -2 kali 3 itu sama dengan -6. -6 adalah jumlah biloks dari O. Kalau -2 biloks O, kalau -6 adalah jumlah dari bilangan oksidasi O, karena O-nya ada 3. Nah, karena Fe2 dan O3 ini adalah senyawa yang netral, sehingga jumlah biloksnya harus 0. Kalau jumlah biloksnya -6, maka Fe juga lawannya, yaitu +6. Sekarang Fe-nya ada 2. Fe-nya ada 2. Sehingga +6 dibagi 2. Maka biloks Fe adalah +3. Ya. Kemudian O pada Al2O3 itu O-2. Ini ada 3. Jadi 3 kali 2, 3 kali -2 adalah -6. Maka Al2 itu jumlah biloksnya adalah +6. Berapa biloks untuk 1 butir Al? Nah, tinggal dibagi 2, Al-nya ada 2. Jadi +6 dibagi 2. Jadi +3. Jadi biloks Al itu +3, biloks O -2. Fe biloksnya adalah 0 karena dia unsur bebas. Sekali lagi Al biloksnya O, Fe +3, O -2, Al +3, O -2, Fe itu 0. Sekarang kita bandingkan
Al di kiri dengan Al di kanan. Lihat bilangan oksidasinya. Dari 0 berubah menjadi +3. Naik atau turun? Naik. Ya. Nah, bilangan oksidasinya naik itu adalah reaksi reduksi atau oksidasi. Ya, itu adalah reaksi oksidasi. Jadi di sini Al mengalami oksidasi. Ya, karena bilangan oksidasinya dari 0 berubah menjadi +3 itu naik. Ya. Jadi Al itu mengalami oksidasi. Kalau zat yang mengalami oksidasi kan disebut reduktor. Jadi Al sebagai reduktor, hasil oksidasinya adalah Al2O3. Kemudian kita bandingkan Fe. Fe di ruas kiri bilangan oksidasinya +3. Di ruas kanan bilangan oksidasinya 0. Dari +3 ke 0. Naik turun? Turun. Berarti Fe ini mengalami reduksi. Fe2O3 mengalami reduksi. Zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Jadi Fe2O3 itu oksidator, sedangkan hasil reduksinya adalah Fe. Nah, ini kita tuliskan. Ya. Reduktor itu adalah aluminium, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Kemudian oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, yaitu Fe2O3. Hasil oksidasi, lihat di kanan. Hasil oksidasi itu adalah Al2O3. Hasil reduksi itu adalah Fe. Ya. Berikutnya, pada reaksi redoks itu ada yang disebut dengan reaksi autoredoks. Disebut juga reaksi disproporsionasi. Reaksi autoredoks ini adalah reaksi redoks di mana oksidator dan reduktor adalah zat yang sama. Contoh, reaksi antara Cl2 dengan KOH menghasilkan KCl, KClO, dan H2O. Kita harus menentukan bilangan oksidasi masing-masing. Yang pertama, Cl2. Biloxnya itu adalah 0. Kenapa 0? Karena Cl2 unsur bebas. Kemudian bilox K plus 1, O-2, H plus 1, K plus 1, Cl minus 1, K plus 1, O-2, maka Cl-nya di sini plus 1. Kemudian H plus 1, karena ada 2, jadi jumlah biloxnya plus 2 untuk H, maka bilox O itu adalah min 2. Sekarang kita lihat mana di sini yang berubah bilangan oksidasinya. Cl itu di kiri 0. Di kanan ada Cl lagi, ada yang min 1, ada yang plus 1. Berarti ada perubahan. Sementara K di kiri plus 1, di kanan plus 1, di kanan juga plus 1. Berarti K tidak ada perubahan. O di kiri min 2, di kanan juga min 2. Tidak ada perubahan. H juga di kiri plus 1, di kanan plus 1. Tidak mengalami perubahan. Jadi di sini yang mengalami perubahan bilox itu adalah Cl. Sehingga kita bandingkan Cl di ruas kiri dengan ruas kanan. Kita bandingkan dulu Cl2 dengan Cl pada KClO. Kita lihat biloxnya. Dari 0 berubah menjadi plus 1. Dari 0 ke plus 1 naik turun? Naik. Berarti Cl ini mengalami oksidasi. Karena bilangan oksidasinya naik. Nah, zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Jadi Cl2 ini sebagai reduktor. Hasil oksidasinya adalah KClO. Berikutnya, Cl di kiri kita bandingkan dengan Cl pada KCl. Di kiri 0 biloxnya, di kanan min 1. Dari kiri dari 0 ke min 1 naik turun? Turun. Berarti Cl ini mengalami penurunan bilox atau disebut dengan reduksi. Ya. Disebut mengalami reduksi. Nah, zat yang mengalami reduksi itu, jadi si Cl2 ini dia mengalami reduksi atau disebut juga dengan oksidator.
Jadi dia tadi sebagai reduktor dan juga sebagai oksidator. Hasil reduksinya adalah Cl-, ya. Jadi reduktornya di sini adalah Cl2, juga oksidatornya adalah Cl2. Sementara hasil oksidasinya adalah KClO dan hasil reduksinya adalah KCl. Ya. Nah, nanti untuk soal-soal seperti ini kalian nanti bisa kerjakan di dalam LKPD. Ada soal tentang bilangan oksidasi, ada soal tentang reaksi redoks penentuan, reaksi reduksi, oksidasi, kemudian reduktor dan oksidatornya. Kemudian ada juga yang disebut reaksi komproporsionasi, ya. Nah, ini adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama, ya. Kalau tadi reduktor dan oksidatornya sama, kalau ini hasilnya yang sama. Contoh H itu di sini +1 biloxnya karena ada 2. Jadi S-nya -2. Ingat jumlahnya kan harus 0. Jumlah bilox H2S itu 0. Jadi +2 tambah -2 itu 0. Kemudian O -2. Karena O-nya ada 2, jadi -2 kali 2 -4. Maka S-nya adalah +4. Jadi bilox S itu adalah +4. O -2. Kemudian S di sini 0 karena dia unsur bebas. Kemudian H +1 karena ada 2 jadi +2. O-nya adalah -2. Jadi di sini S-nya dibandingkan S di kiri dengan di kanan. Dari -2 ke 0 itu adalah naik. Jadi mengalami oksidasi. Jadi H2S sebagai reduktor dan hasil oksidasinya adalah S. Kemudian S di kiri, S pada SO2 dengan S di kanan. Yaitu dari bilangan oksidasi +4 ke 0 itu turun. Jadi mengalami reduksi. Sehingga SO2 itu menjadi oksidator sedangkan hasil reduksinya adalah S. Ya. Jadi reduktor itu zat yang mengalami oksidasi yaitu H2S. Kemudian oksidator itu zat yang mengalami reduksi SO2. Hasil oksidasi itu S, hasil reduksinya juga S. Ya. Demikian untuk penjelasan tentang bilangan oksidasi dan redoks. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Nanti dilanjut dengan video berikutnya untuk materi berikutnya. Jangan lupa untuk mempertajam, untuk lebih memahami lagi bab redoks ini. Kalian dibekali dengan lembar kegiatan untuk peserta didik. Mohon dikerjakan sebaik mungkin agar kalian betul-betul bisa paham, ya. Selain itu kalian bisa searching juga untuk mencari informasi dalam penyelesaian soal tersebut. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditanya di grup kelas masing-masing. Untuk mapel kimia nanti akan Ibu jelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.